Selamat pagi semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang siklus batuan. Jadi, apa sih itu siklus batuan? Pengertian dari siklus batuan merupakan sebuah fase pembentukan batuan yang ada di bumi. Semua batuan pada awalnya berasal dari yang namanya magma. Magma adalah batuan-batuan cair yang terletak di dapur magma di bawah permukaan bumi. Nah, magma ini kemudian akan mengalami proses yang namanya pendinginan. Jadi, batuan magma mengalami proses pendinginan di luar perut bumi dan atau di dalam bumi. Setelah proses pendinginan, akan terbentuk yang namanya batuan beku atau batuan igneous. Merupakan batuan yang terbentuk akibat magma yang berubah menjadi padat. Nah, berdasarkan lokasi pembentukannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah batuan beku dalam. Adalah batuan yang terbentuk di dalam bumi atau dapur magma, gunung berapi. Batuan beku dalam memiliki ciri khas yang paling identik, yaitu memiliki kristal yang sempurna atau ukuran yang besar. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena pendinginannya yang lambat. Contohnya adalah contoh dari batuan beku dalam adalah batu granit dan gabbro. Yang kedua, ada batuan beku gang atau korok, yang artinya batuan yang membeku di gang gunung berapi yang menghubungkan dapur magma dengan kawah gunung. Pada batuan beku gang ini, kristal terbentuk atau terlihat halus atau kecil, bertekstur porfir. Contohnya yaitu batu granit porfir dan diorit porfir. Yang ketiga ada batuan beku luar. Pengertiannya adalah batuan yang membeku di permukaan bumi, di mana ia terbentuk setelah gunung mengalami erupsi. Pendinginannya berlangsung singkat, sehingga kristal yang terbentuk itu kecil, bahkan tidak ada. Contoh dari batuan beku luar adalah batu apung dan obsidian. Selanjutnya, pada siklus yang kedua adalah pengangkutan. Batuan beku tersebut mengalami pengangkutan dan pengendapan. Batuan ini sering disebut dengan batuan sedimen klastik. Kemudian, ada batuan yang mengalami pengendapan atau sedimentasi akibat proses kimiawi, disebut batuan sedimen kimiawi. Fase selanjutnya ada batuan yang mengalami pengendapan akibat makhluk hidup atau organisme. Itu disebut dengan batu sedimen organik. Batu sedimen organik dan batu sedimen kimiawi ini tergolong jenis batu non-klastik. Sekarang kita masuk ke penjelasan apa itu batu sedimen. Batu sedimen adalah batuan yang terbentuk dari batuan yang lain yang mengalami pelapukan, pengangkutan, dan pengendapan di suatu wilayah. Berdasarkan proses pembentukannya, dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu
Pertama, batuan sedimen klastik. Merupakan batuan sedimen yang berasal dari pecahan batuan yang sudah ada. Artinya, batu itu benar-benar murni dari batu yang sudah ada. Dia tidak mengalami perubahan secara kimiawi maupun secara komposisi batuan tersebut. Jadi murni sama kayak batuan lain yang cuman dia mengalami pelapukan kemudian pengendapan. Contohnya batu pasir, batu lanau, bereaksi, dan konglomerat. Yang kedua ada batuan sedimen non-klastik. Batuan yang pembentukannya berasal dari proses kimiawi atau pelarutan. Biasanya disebabkan oleh air atau yang sering disebut dengan batuan sedimen kimiawi. Dan sisa-sisa organisme yang mengalami pengerasan atau sedimen organik. Contohnya, ada batu gamping, chalk, dan dolomit. Batuan-batuan yang sudah ada akan mengalami perubahan struktur pada batuan tersebut atau perubahan total atau mengalami metamorfosa. Penyebab dari metamorfosa batuan-batuan ini disebabkan oleh yang namanya suhu dan tekanan yang terjadi di permukaan bumi. Akibat dari proses ini adalah adanya batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk akibat pembentukan dari batuan lain seperti batuan beku, sedimen, dan metamorf yang mengalami perubahan struktur dan mineral dari batuan sebelumnya. Batuan metamorf dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Batuan metamorf kontak. Batuan yang terbentuk akibat kontak dengan batuan tersebut dengan suhu yang tinggi. Umumnya karena letaknya dekat dengan magma dan terbentuklah batuan baru. Seperti batuan kapur berubah menjadi batu marmer. Yang kedua, ada batuan metamorf dinamo. Biasanya yang terbentuk akibat tekanan yang tinggi di dalam bumi dalam waktu yang lama dan biasanya terbentuk di daerah patahan. Contohnya mudstone atau kapur berubah menjadi slag atau batu tulis. Yang ketiga ada pneumalitik. Artinya, batuan yang terbentuk akibat batuan tersebut kontak dengan gas magma. Biasanya, ada kuarsa bertambah dengan gas fluor jadi batu topas. Selanjutnya, batuan-batuan tersebut akan kembali hancur atau kembali mengalami yang namanya peleburan di dalam magma. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.